pagi ya anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan PPKN ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu persilakan kalian untuk bangkit berdiri. Bu ingin lihat kerapian baju kalian. Sudah belum? Yang dasinya miring, dasinya apa? Coba tidak? Oke, sudah silakan duduk kembali. Oke, hari kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Mas Alvito dipimpin. Kita duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, Abdul Rasyid, Adias Bagus, Aisyah Asani, Alvito Ilham, Anas Lebih, Andika Yuda Pratama, Antem Kumalarizka, Arina, Arini, Aziza Bagas, Bunga, Dextia, Dita, Fahri, Husnia, oh ya, oke, terima kasih sudah. Ini tadi Husnia tidak ada ya, tidak hadir. Oke, ini Husnia kenapa? Sakit. Oh ya, semoga kita doakan semoga Husnia cepat sembuh, besok bisa mengikuti pembelajaran kita kembali. Anak-anak sebelum mulai kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu wajib nasional. Apa lagu? Mau nyanyi lagu apa ini? Dari Sabang sampai Merauke. Apa ya? Kita bangkit berdiri, coba minta tolong Mbak yang biasa muda siapa? Arina. Nah ini bisa temannya Mbak. Tangannya siap coba. Sejuk tanah air, bukan airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Arina. Mbak Arina ya? Tidak sering lupa ini. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun sebelumnya, silakan keluarkan buku kalian. Ya, keluarkan bukunya. Bentuk alat tulisnya ya, jangan hanya bukunya saja. Buku tulis, buku paket. Oke. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang, ada yang ingat? Ingat? Coba. Ingat Mbak? Ya, apa Mbak ingat? Kemarin kita belajar tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemarin kita belajar tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Hari ini justru Ibu akan tanyakan. Coba nanti kalian amati materi ini masih ada kaitannya dengan minggu kemarin, materi minggu kemarin. Apa sih yang kalian ingat dari materi ini? Coba ya. Terlihat? Sebentar, Bu, silakan. Oke, ada yang bisa menceritakan tentang ini? Saya Bu. Ya, siapa Mas? Iya, apa Mas Andika? Peraturan
Yang kedua adalah peraturan Provinsi Jakarta. Peraturan ini dilihat dari lembaga pembentuknya, dibentuk oleh DPRI Provinsi dan Gubernur Jakarta. Oke. Ini kata Mas Andika adalah peraturan daerah, khususnya peraturan daerah Jakarta. Betul. Ada lagi? Ibu, Ya, apa Mas? merupakan peraturan yang mengatur tentang kawasan bebas rokok, implementasi dari Perda Provinsi DKI Jakarta. Iya, implementasi ini implementasi dari Perda daerah Jakarta. Nah, kalau kemarin kalian mempelajari tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pembuatan dari peraturan itu. Ya, sebelum Ibu lebih jauh, Ibu ingin bertanya. Hal apa sih yang harus kita perhatikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu? Ada yang sudah tahu? Siapa? Apa enggak? Perlu memperhatikan asas-asas pembentukannya. Harus memperhatikan asas-asas pembentukannya. Ada lagi? Apa enggak? Perlu memperhatikan materi muatannya. Harus memperhatikan materi muatannya. Ada lagi? Apa Mas? Perlu memperhatikan tahapan pembuatan. Perlu memperhatikan tahapan atau langkah-langkahnya. Oke ya. Berarti hal-hal itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Oke. Anak-anak, kalau kita mempelajari tentang proses, seperti tadi yang dikatakan proses oleh teman-teman kamu untuk membuat peraturan itu ada memperhatikan asas, memperhatikan muatan materi, langkahnya. Kalau kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh, nanti di dalam pembelajaran hari ini kalian akan memperoleh manfaat. Seperti tadi dikatakan Mas Bagas, pembuatannya harus memperhatikan tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu diantaranya ada tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di dalam proses pembahasan nanti kita ambil gambaran bahwa sesuatu itu perlu dibahas sebelum diambil keputusan. Nah, berarti kita bisa belajar tentang pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama itu harus diambil melalui musyawarah. Di dalam musyawarah otomatis akan ada berbagai perbedaan pendapat. Dari situ nanti kita akan memperoleh gambaran manfaat dari ini bahwa kita bisa menghargai perbedaan pendapat, gitu ya. Ya. Berarti hari ini adalah tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem questioning. Kalian diharapkan nanti dapat memiliki keyakinan tentang makna kedudukan dan fungsi undang-undang serta peraturan perundangan lainnya, dapat menelaah asas pembentukan dan menelaah proses bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu dibentuk dengan mengembangkan sikap santun dan tanggung jawab. Untuk itu, Ibu sampaikan juga bahwa dalam pembelajaran hari ini kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian lampaui adalah 73. Jadi, kalau kalian hari ini belajar dengan sungguh-sungguh, Ibu berharap tidak hanya mencapai 73, tapi bisa sampai 80 atau lebih, begitu ya. Hari ini pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem questioning. Ibu harap kalian masih ingat langkah-langkah, masih ingat tidak? Masih? Ingat kan? Ya, program pembelajaran questioning ini langkahnya adalah 1. Nanti kalian disuruh mengamati gambar. Setelah mengamati, mencatat di dalam bukumu hasil pengamatan. Kemudian nanti Ibu akan membentuk kelompok untuk membahas permasalahan yang kalian hadapi, yang kalian temukan dalam pengamatan gambar. Kemudian Ibu akan bersama kalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Ibu akan membimbing kalian nanti ya. Kemudian nanti kalau sudah kalian Ibu minta untuk presentasi di depan. Mungkin nanti kita mengambil evaluasi, menganalisis terhadap pemecahan masalah yang kalian sajikan tadi. Silakan kalian amati. 1 dulu Ibu sajikan media gambar ini. Masih kurang besar kah? Terlihat tidak? Lihat ya. Oke, coba dalam waktu berapa 3 menit kalian amati
kemudian nanti dicatat apa yang hasil perolehan pengamatan kalian. Ya. Dari informasi ini apa yang kalian peroleh, kalian amati. Bisa? Yang terlihat jelas adalah denda 50 juta dan penjara 3 bulan. Nah, kemudian ada tulisan apa? Pemerintahan Kabupaten Bogor. Kemudian apa lagi ini tulisannya? Peraturan Daerah Perda Nomor 4 Tahun 2015. Kemudian ada apa lagi? Di sini tulisannya kelihatan Pemerintah Kabupaten Bogor Oke, nanti ini kalian akan mencari permasalahan apa yang ada di situ, nanti dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Ibu tampilkan juga media berikutnya. Kalian amati. Menjadi sebuah undang-undang ternyata cukup panjang. Lalu seperti apa prosesnya? Kita akan lihat berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Proses yang pertama ini berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 16 sampai 23, pasal 40. Sambil dicatat informasi apa yang diperoleh dan dibuka. Dari Presiden, DPR ataupun DPD, dan RUU yang diajukan oleh Presiden ini disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau PROLEGNAS oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, RUU penetapan peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk. Ini diumumkan kepada seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota di rapat paripurna berikutnya ini diputuskan apakah sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan pertama, yaitu poin ke-6. Pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan juga rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Lalu kemana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2. Ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat ini fraksi, pendapat ini DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang meliputi pernyataan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Poin ke-8, apa yang dilakukan di poin ke-8 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah bila RUU ini mendapatkan persetujuan bersama DPR,
serta bila dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU tersebut bisa undang-undang Nah, selanjutnya, apakah undang-undang bisa dibatalkan dan jika bisa, bagaimana prosesnya? Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/KMK/2005, salah satu cara membatalkan undang-undang adalah melalui judicial review atau pengajuan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah diajukan, ini prosedur pertama adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan paripurna. Jika belum lengkap, maka dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan ini berkas wajib dilengkapi. Lalu jika sudah lengkap, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan hari sidang 1, kecuali perkara perselisihan hasil pemilu akan ditetapkan jadwal sidangnya. Nah, selanjutnya adalah para pihak berperkara ini kemudian diberitahu atau dipanggil dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat. Nah, sementara di persidangan ini pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi pemeriksaan alat bukti tertulis, berdasarkan keterangan Presiden atau pemerintah, DPR atau DPD, mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pihak terkait, dan pemeriksaan rangkaian data, keterangan serta informasi lainnya. Nah, untuk membahas tentang apa yang kalian peroleh, Ibu akan bagikan dalam kelompok, ya, kelompok pembahasan, kelompok diskusi. Kelompoknya Mas Rizka, Bagas, Abdul Rosid, sama Anak Lutfi, satu kelompok. Kemudian dari tempatnya siapa ini? Anten sampai hari ini kelompok 1, kelompok 2. Dari tempatnya Aisyah sampai kita ya, Aziza itu kelompok 3, kemudian Anjas Bagus sama sampai dengan Andika kelompok 4. Silakan satukan ini meja kalian. Silakan disatukan, kemudian keluarkan bukunya. Jika kalian membutuhkan referensi, Ibu sudah bagikan link sumber itu di ya. Silakan dibahas. Tidak semua satu kelompok. Coba silakan diskusikan duduk berkelompok. Itu mejanya mungkin bisa begitu kan? Tidak posisinya ke depannya sini juga boleh. Yang kelompok mana yang belum dapat? Oke. Ya, boleh dikedepankan. Ya, kalau kamu mau duduk situ itu boleh. Jangan lupa tulis identitasnya. Kemudian dibagikan daftar aja.
Dibuka bukunya, buka buku sumbernya untuk mencari informasinya. Buku paketnya, kalau kamu menggunakan HP, buka linknya, link buku sumber. Ada kesulitan? Ya. Buka bukunya Mas untuk belajar diskusi bersama-sama. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu bermasalahnya, berdiskusi dengan temannya, dari buktinya, dari buku sumber, dari bahan yang ibu bagikan juga ada, bisa dimanfaatkan. Ada kesulitan Mbak Arina? Tidak. Oke. Kenapa Mas? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau mau tanya. Ya. Ini kalau yang ingin ditanyakan, tanya apa? Tentang apa? Ya, kalau kamu yang memang ini jawaban dari kelompok kamu nggak apa. Kan nanti jawabannya ini kan akan di depan nanti dibahas sama-sama teman-teman. Tidak apa-apa kalau kamu memang jawabannya seperti itu, tulis saja. Ya. Ini tanya yang mana? Mau tanya yang mana enggak? Oh.
Ya, kalau jawabannya seperti ini nggak apa-apa Mbak. Jadi belum bisa membetulkan sekarang, harusnya nanti kita presentasikan ya. Oke. Sudah semua? Mana kelompok yang belum siap? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang waktunya kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Aturan di sini Ibu sampaikan. Nanti satu kelompok maju, setiap kelompok akan maju, ya. Nanti disilakan ke teman-temannya untuk bertanya atau menambahkan materi diskusi kalian. Kalau ada yang bertanya, menanggapi, nanti ditanggapi kembali oleh penyaji. Siap? Ada yang kurang paham? Nanti saat kalian maju, ini Ibu sudah mulai melakukan penilaian dari sambil bertanya tadi. Kalian maju presentasi, Ibu sudah menilai. Nanti yang menanggapi, yang bertanya itu juga akan mendapatkan nilai tersendiri. Begitu ya, paham? Oke. Sekarang Ibu mulai dari kelompok mana dulu ini? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasi. Siap? Hati-hati naiknya. Oke. Coba ayo silakan. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Asal RUU dalam perbuatan undang-undang menurut pasal 16 sampai 23, 43 sampai 51 dan 65 74. RUU dalam Coba yang lain diperhatikan. perbuatan UU dapat berasal dari Presiden DPR dan DPD. RUU dalam Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Bagaimana membuat RUU dengan RUU berasal dari Presiden. 1. Menteri lembaga terkait mengajukan RUU. 2. RUU dimasukkan ke program legislasi nasional untuk jangka 5 tahun dilengkapi dengan naskah akademik. 3. Pimpinan DPR mengumumkan adanya RUU yang masuk pada anggota Dewan dalam rapat paripurna. 4. RUU diputuskan apakah disetujui dengan syarat atau ditolak. 5. Diputuskan komisi. Maka RUU ditindaklanjut. 6. Dilakukan satu melalui rapat komisi, rapat gabungan, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran. 7. Tingkat 2 melalui rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapat fraksi DPD maupun hasil pembicaraan pada tingkat 1 pendapat ayat presiden. 8. Jika tidak dicapai kata sepakat melalui musyawarah keputusan diambil secara mandatul atau suara terbanyak. Bila RUU mendapat suara terbanyak, maka RUU diserahkan ke Presiden untuk diberi tanda tangan yang sebelumnya ditambahkan kalimat pengesahan, kemudian diundang dalam lembaga negara. Demikian presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan tunjuk jari